Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita membahas sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Rasul bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ya, ada 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah langsung pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah saja. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Dan Islam mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab, pasti diminta pertanggungjawaban atas semua yang dipimpinnya. Dan dalam Islam kita diajarkan bahwa ternyata sebagai seorang mukmin kita dibimbing oleh Allah untuk memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin, mempersiapkan diri dan bahkan meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar dijadikan sebagai pemimpin, bahkan tidak tanggung-tanggung. Yang kita minta kepada Allah bukan sekedar pemimpin biasa, tapi the leaders for the best, ya, the best leader, pemimpin terbaik, pemimpin untuk orang-orang terbaik. Dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 74, Allah ajarkan kepada kita bahwa di antara ciri ibadur rahman adalah وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Orang-orang yang disebut sebagai hamba Allah itu adalah orang yang berdoa, bermohon kepada Allah, Rabbana hab lana, ya Allah anugerahkan untuk kami min azwajina, pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan yang menjadi qurrata a'yun, penyejuk mata kami, ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin. Pemimpin orang muttaqin artinya apa? The leaders for the best, pemimpin orang-orang terbaik, karena orang-orang muttaqin adalah orang-orang terbaik di muka bumi. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13, manusia paling mulia di antara kamu adalah di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai lil muttaqina imam. Wa ja'alna lil muttaqina imam, menjadikan kami pemimpin orang-orang muttaqin, orang-orang bertakwa. Maka imamun adil, pemimpin yang adil adalah number one, the best of the seven. Manusia yang terbaik di antara 7 golongan ini adalah imamun adil. Dan tentu semua kita harus mempersiapkan diri untuk itu, menyiapkan diri kita, menempa diri kita agar mampu menjadi pemimpin yang adil itu, membina anak-anak kita, generasi kita untuk juga siap menjadi pemimpin terbaik di negeri ini. Imamun adil itu yang pertama. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, generasi yang tumbuh dalam ketundukan kepada Allah SWT. Dan ini artinya kita memang harus serius membina generasi muslim. Generasi kita hari ini berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan rintangan. Maka ketika kita ingin agar mereka nanti, agar generasi kita, anak-anak muda kita menjadi orang-orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah, maka tentu jelas dibutuhkan proses tarbiyah Islamiyah, pembinaan, pendidikan dengan dasar-dasar dan bingkai keislaman yang kuat, yang solid, dan semua kita harus mengerahkan energi untuk itu. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ini menekankan pentingnya masjid dan pentingnya orang-orang beriman betul-betul mendekatkan hatinya, dirinya dengan masjid, sehingga digambarkan dalam hadis ini orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah itu adalah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, tentu kalau di kondisi kita sekarang dalam masa pandemi virus corona ini, kita mengikuti instruksi, himbauan dan seruan Majelis Ulama Indonesia dan juga pemerintah. Hari ini karena kondisi darurat, ya, kita mungkin belum bisa dulu untuk berkumpul-kumpul di masjid, sholat berjamaah, bahkan sholat Jumat di masjid. Tetapi dalam kondisi normal, orang yang beriman, orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah adalah orang-orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi,
Dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Inilah ukhuwah Islamiyah, inilah ukhuwah imaniyah, inilah ikatan ukhuwah di dalam Islam yang menyebabkan orang-orang beriman saling mencintai karena Allah. Dan memang ini sesuatu yang demikian sentral dalam Islam, sehingga Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kamu sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka ini pun juga harus menjadi fokus kita, bagaimana memastikan bahwa ada rasa cinta di dalam diri kita sebagai orang-orang beriman terhadap saudara kita sama mukmin, yang membuat kita kemudian sangat peduli kepada mereka, sangat menyayangi mereka, membantu mereka, memperhatikan mereka, dan seterusnya. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibi wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki, dalam hadis ini digambarkan laki-laki ya, tapi tidak hanya laki-laki, nanti kita bahas. Rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibi wa jamal. Seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang perempuan. Perempuan itu orang yang terhormat, terpandang, keturunan bangsawan, cantik pula, dhatu mansibin wa jamal, ya, punya nasab bangsawan, keturunan orang terpandang, cantik pula, tentu juga kaya ya. Tapi apa kata laki-laki yang diajak bermaksiat oleh perempuan tadi itu? Inni akhafullah. Faqala inni akhafullah. Dia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Dia tidak mau bermaksiat ketika pintu maksiat itu terbuka demikian lebar. Ketika yang mengajaknya bermaksiat juga bukan orang sembarangan, tetapi ketakutannya kepada Allah jauh lebih besar daripada keinginan untuk bermaksiat. Ya, ini juga merupakan tantangan bagi kaum muslimin. Bagaimana kita hari ini menanamkan khasyatullah, makhafatullah, ya, al-khawf ilallah, ketakutan kepada Allah itu sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun ruang dan waktu bagi seorang mukmin itu yang membuatnya merasa bebas untuk bermaksiat, sehingga tidak ada satupun ruang dan waktu yang akan membuat dia kemudian bisa melakukan maksiat, karena dimanapun dan kapanpun dia selalu yakin bahwa dia diawasi Allah, dia takut kepada Allah, dia takut pada murka Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah sedemikian rupa, dia berikhtiar untuk menyempurnakan keikhlasannya sehingga dia sembunyikan sedekahnya itu, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan, disedekahkan, diberikan oleh tangan kanannya. Ya. Ini tentu harus kita dudukkan secara proporsional ya, kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hadis ini bukan merupakan dalil bahwa haram hukumnya untuk bersedekah secara terbuka diketahui oleh orang, karena dalam Al-Quran Allah juga tegaskan bahwa ada sedekah itu, ada kalanya sedekah itu sangat bagus apabila ditunjukkannya. Dalam surah Al-Baqarah misalnya kita baca firman Allah, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa khairul lakum. Kata Allah, kalau kamu in tubdus sadaqat, kalau kamu tunjukkan, kamu nampakkan sedekahmu sehingga orang lain tahu, fa ni'mahi, maka itu bagus sekali. Kenapa? Karena di situ ada motivasi, ada dorongan, ada semangat yang ditebarkan, ada teladan kebaikan. Tapi kata Allah, in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa khairul lakum. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu langsung berikan itu kepada orang-orang fakir, fa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Ya, jadi ini antara good dan better ya, antara yang bagus dengan yang lebih bagus. Nah, dalam hadisnya dalam hadis Rasul gambarkan tentang orang yang berusaha mengambil yang lebih bagus itu. Tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, sembunyikan sedekahnya sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah dalam kesendiriannya, di tengah malam, di waktu-waktu ketika tidak ada banyak orang, dia berzikir kepada Allah khalian, dalam kesendirian, fafadat 'ainah, berlinang air matanya karena menyesali dosa-dosa dan maksiat yang pernah ia lakukan. Inilah orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, selalu berusaha memperbaiki diri, dan dia menemukan waktu dan dia mencari waktu sedemikian rupa untuk melakukan muhasabah dan evaluasi dirinya, lalu bertaubat kepada Allah.
dan sampai berlinang air matanya sebagai bukti taubatnya sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk dalam 7 golongan orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah ini. Mudah-mudahan ketujuh karakteristik ini bisa kita miliki, dan kemudian kita ajarkan juga kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, dan kita dakwahkan, kita sampaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, sehingga mudah-mudahan karakter-karakter utama ini bisa menjadi bahagian dari syakhsiyah Islamiyah kita, karakter kepribadian kita semua insyaallah. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wa'afu minkum wa astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.